Di tengah hutan yang lebat, ada seorang kakek tua bersama harimau besar dengan pohon-pohon besar dan udara yang terasa lembab. Terdapat seorang kakek tua yang berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Usianya sudah sangat lanjut, rambutnya memutih dan janggutnya panjang, namun matanya masih tajam, seolah menyimpan banyak rahasia yang tak terungkapkan. Kakek ini tidak takut dengan kesunyian hutan yang menakutkan, justru dia tampak sangat akrab dengan suasana di sekelilingnya. Di sebelahnya, berjalan seekor harimau besar dengan bulu berwarna oranye kemerahan yang mengkilap, disertai belang hitam yang memikat. Harimau itu tidak menunjukkan sikap agresif. Justru, ia berjalan dengan langkah yang tenang, menjaga jarak antara dirinya dan sang kakek, namun seolah sangat terikat dengan keberadaan kakek tua tersebut. Di mata harimau itu, ada sesuatu yang penuh dengan pemahaman, sebuah hubungan yang dalam, jauh lebih dari sekadar manusia dan hewan biasa. Sepertinya, mereka telah bersama dalam perjalanan panjang yang penuh misteri. Kakek itu sering berhenti sejenak, menatap hutan, atau menyentuh batang pohon dengan tangan tuanya, seolah berkomunikasi dengan alam. Harimau itu tak pernah meninggalkannya, selalu setia berada di sampingnya, seolah melindunginya dari bahaya apapun yang mungkin datang. Terkadang, mereka berdua duduk bersama di atas batu besar, dengan kakek yang berbicara pelan, seperti berbagi cerita dengan alam, dan harimau yang mendengarkan dengan penuh perhatian meskipun tak ada suara yang nyata. Ada semacam kesepakatan yang tak terucap di antara mereka. Kakek itu mungkin tidak lagi berbicara banyak, namun setiap gerakannya penuh makna. Harimau itu tahu bahwa kakek tua itu adalah bagian dari hutan, dan hutan adalah bagian dari dirinya. Mereka adalah satu kesatuan, tak terpisahkan oleh usia, rupa, atau jenis mereka. Hutan itu sendiri tampak menyambut mereka, dengan suara angin yang berbisik lembut, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan, seolah menyoroti keduanya, kakek tua dan harimau, sebagai makhluk yang dijaga dan dihormati oleh alam. Itulah pemandangan yang bisa terlihat di hutan yang dalam, di mana waktu seakan berhenti, dan hubungan antara manusia dan alam, antara manusia dan binatang, begitu harmonis dan tak terucapkan. Di sebuah hutan yang jauh dari keramaian dunia, sebuah tempat yang tak banyak disentuh oleh manusia, hiduplah seorang kakek tua yang telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. Hutan itu begitu lebat, begitu dalam, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan kabut tipis yang menyelimuti tanahnya, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia alam yang tak terungkapkan. Udara di sana begitu segar, penuh dengan aroma tanah basah dan daun-daun yang membusuk, namun segalanya terasa hidup, seolah setiap sudut hutan menyimpan cerita yang belum diceritakan. Kakek itu sudah berusia sangat tua. Rambutnya putih panjang, berombak, dan janggutnya menyentuh dada, berwarna sama seperti salju yang datang di musim dingin. Wajahnya keriput, penuh dengan garis-garis usia yang menceritakan kisah panjang tentang kehidupan yang telah dilaluinya. Namun matanya masih tajam dan penuh kebijaksanaan, seolah dia tahu sesuatu yang orang lain tidak bisa pahami. Setiap gerakan tubuhnya tenang, terukur, seolah dia telah menjadi bagian dari alam itu sendiri, seperti akar yang menembus tanah dan cabang yang menyebar ke langit. Di sampingnya selalu ada seorang teman yang setia, yang tak terpisahkan darinya, seekor harimau besar dengan bulu oranye keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari, dengan belang-belang hitam yang menggambarkan kekuatan dan keanggunan. Harimau itu bukanlah binatang buas yang menakutkan, melainkan makhluk yang penuh kebijaksanaan dan kesetiaan. Mata harimau itu selalu tenang, penuh pemahaman, seolah dia tahu bahwa hidupnya dan hidup sang kakek terikat dalam sebuah takdir yang tak terucapkan. Kakek tua itu tak pernah merasa kesepian. Walaupun hutan itu luas dan penuh dengan misteri, dia tidak pernah merasa takut atau terasingkan. Harimau itu selalu ada di sisinya, berjalan bersama-sama, menuntun kakek di jalan-jalan sempit hutan yang hanya mereka berdua yang tahu. Keduanya seperti bayangan satu sama lain, bergerak dengan irama yang serasi, tanpa kata-kata, namun penuh dengan komunikasi yang tak perlu diucapkan. Kakek itu sering duduk di bawah pohon raksasa,
tempat yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Dia menatap langit yang penuh dengan awan-awan yang bergerak perlahan, dan harimau itu duduk di sampingnya, mengawasi sekeliling dengan mata yang tajam. Terkadang, kakek itu berbicara pelan kepada harimau, meski suara itu hampir tak terdengar. Hanya ada angin yang mendengarkan dan daun-daun yang bergoyang lembut. Sang harimau, yang selalu mengerti, hanya mengangguk kecil, seolah meresapi setiap kata yang keluar dari mulut kakek. Meskipun tak pernah ada kata-kata yang benar-benar jelas, mereka berdua sering berjalan bersama melewati jalur-jalur sempit hutan, menyusuri sungai yang berkelok, atau melewati lembah yang dikelilingi oleh kabut tebal. Harimau itu selalu berjalan di samping kakek, menjaga jarak yang tepat, tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Seperti pelindung yang setia, harimau itu selalu siap siaga, siap melindungi kakek dari bahaya yang mungkin datang. Namun, sepanjang hidupnya, tidak pernah ada bahaya yang datang. Seolah alam itu sendiri menjaga mereka, memberikan mereka ruang untuk hidup dalam kedamaian yang sempurna. Pagi-pagi sekali, ketika kabut masih tebal dan matahari belum sepenuhnya muncul dari balik gunung, kakek itu keluar dari rumah kayunya yang sederhana, dan harimau itu akan muncul dari balik pepohonan, seperti hantu yang perlahan muncul dari bayangan. Mereka akan berjalan bersama menuju sungai untuk mengambil air, atau menuju sebuah pohon besar yang memiliki buah yang hanya tumbuh sekali dalam setahun. Kakek itu tahu betul kapan waktu yang tepat untuk memetik buah itu, dan harimau itu akan menunggunya dengan sabar di dekat pohon, kadang-kadang memandang dengan tatapan yang hampir manusiawi, seolah mengerti akan pentingnya saat itu. Pada malam hari, ketika bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang gelap, mereka akan berdua duduk di sekitar api unggun. Kakek itu menceritakan kisah-kisah lama, kisah-kisah dari zaman yang jauh di masa lalu, ketika manusia dan binatang hidup berdampingan tanpa ada rasa takut. Harimau itu duduk diam, mendengarkan, seolah mengerti setiap kata yang keluar dari mulut sang kakek. Kadang-kadang, kakek itu tersenyum kecil, seperti mengingat kembali masa-masa indah yang telah lama berlalu. Kehidupan mereka begitu sederhana, namun sangat dalam. Mereka tidak membutuhkan banyak hal, hanya kedamaian, keheningan, dan satu sama lain. Hutan adalah rumah mereka, dan mereka adalah bagian dari hutan itu. Mereka adalah simbol dari sebuah hubungan yang telah lama terlupakan oleh banyak orang, sebuah hubungan yang lebih dari sekedar manusia dan hewan, melainkan sebuah persahabatan yang telah terjalin melalui waktu yang panjang, melalui pengertian yang dalam terhadap satu sama lain. Kakek itu tahu bahwa harimau adalah makhluk yang kuat, yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, di sisi lain, harimau itu tahu bahwa kakek itu adalah makhluk yang bijaksana, yang mengerti alam lebih dari siapapun. Mereka adalah pelengkap satu sama lain. Harimau itu memberi kekuatan dan perlindungan, sementara kakek itu memberi pengetahuan dan kedamaian. Mereka berjalan bersama, tak pernah terpisahkan, menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan harmoni. Terkadang, orang-orang yang tersesat di hutan itu akan mendengar suara-suara aneh di malam hari, suara langkah kaki yang berat, suara desir angin yang mengelus daun-daun, dan terkadang, sebuah raungan jauh dari kejauhan. Namun, mereka yang mencari akan selalu merasa tenang saat melihat dua sosok itu, seorang kakek dengan harimau di sampingnya, berjalan dengan langkah yang serasi, seolah tak ada yang lebih alami di dunia ini selain mereka berdua. Dan bagi mereka yang cukup bijak, mereka akan tahu bahwa hubungan antara kakek dan harimau itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Itu adalah simbol dari kedamaian yang dapat tercipta ketika manusia dan alam bersatu dalam sebuah keharmonisan yang sempurna.